Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beka Miranti, NIM 190388201073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian neurologi bahasa. Bahasa bersifat dua arah, bersifat bolak-balik antara penutur dengan pendengar. Maka, seorang penutur kemudian bisa menjadi pendengar dan seorang pendengar kemudian bisa menjadi penutur. Begitulah proses terjadinya bergantian yang secara otomatis berjalan lama dan panjang. Namun, sebenarnya dapat berlangsung dalam waktu singkat dan cepat. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Selanjutnya, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Otak atau cerebrum dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain, seperti kera dan simpanse, bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia berjalan dengan sangat cepat sejak bayi hingga akhir masa remajanya. Fungsi kebahasaan otak. Penentuan dan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak dalam kaitannya dengan fungsi bicara bahasa dan fungsi-fungsi lain, dan awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang sehat. Selanjutnya, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Selanjutnya, gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Selanjutnya, gangguan akibat multifaktoral. Akibat gangguan multifaktoral atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya gangguan berbicara. Selanjutnya, gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.